Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tawdihul Ahkam, masih babnya bab adab, dan masih hadis yang pertama tentang hak muslim atas muslim lainnya. Itu hakul muslimi alal muslimi sittun, bahwa hak seorang muslim yang menjadi kewajiban muslim lainnya itu ada 6. Nah, yang sudah kita bahas baru 1, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam. Ada beberapa keadaan tapi yang dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Apa saja? Makruh memberi salam pada orang yang sedang baca Quran, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang berceramah, menyampaikan nasihat, begitu, dan semacamnya. Ya, jadi kalau datang ke tempat kajian, mau di rumah atau di masjid, jika memang sudah dimulai, sudah berlangsung, kita baru datang, berarti tidak disunnahkan untuk memberi salam. Datang langsung duduk saja, kecuali belum dimulai. Ya, kalau belum dimulai tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, sekarang iza da'aka fa'ajibhu, apabila dia, si muslim itu, mengundangmu, maka jawablah atau penuhilah undangannya. Terutama undangan yang dihukumi wajib untuk memenuhinya adalah undangan walimah, khususnya walimatun nikah. Nah, karena istilah walimah itu pada asalnya dalam fikih sebutan untuk pesta pernikahan. Ya, cuma di kita ditambah-tambah tradisinya. Khitanan pakai walimah, mau berangkat haji pakai walimah, mau umroh juga sekarang mah pakai walimah. Jadi
Jadi asalnya apa? Walimah tuh undangan makan. Ya, pesta walimah tuh artinya. Ya kalau tujuannya ada kemaslahatan mah tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya yang wajib berarti dipenuhi adalah undangan pernikahan karena ada tujuan di situ. Apa tujuannya? Dan ada perintah dari Nabi. Ketika ada sahabat begitu yang diketahui sudah menikah dan Nabi tidak tahu kalau dia sudah menikah itu, dan dia memberitahukan kalau dirinya sudah menikah. Nah kata Nabi, aulim walau bisyatin, buat walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing juga tidak apa-apa. Ya, kambing mah lumayan lah ya. Buat walimah. Dan walimah itu tidak ada syarat harus mewah. Karena tujuannya apa? Mengumumkan pernikahan. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu di tetangga. Memberitahukan kalau anak saya ini udah nikah, dia udah punya istri, udah punya suami. Jadi kalau besok-besok kelihatan tuh muni jalan berdua, itu suaminya, itu istrinya gitu. Maksudnya kan itu, ya. Tujuannya seperti itu, mengumumkan pernikahan. Dan Nabi juga macam-macam di antara istrinya bentuk walimahnya. Bahkan ada yang walimah istrinya Rasulullah itu yang hanya menggelar tikar, lalu dikumpulkan makanan yang ada, kurma, minyak samin, gitu. Ya udah jadi gitu. Ya kalau di kita kayaknya kalau nggak bisa sewa tenda dan apa cateringnya itu belum bisa walimah. Padahal ya nggak begitu juga. Tapi kalau mau mengikuti tradisi seperti itu dan belum mampu, ya misalnya udah nikah aja dulu, ya walimahnya belakangan. Yang penting tetangga kumpulin dulu, sudah tahu tuh, bikin makanan sedikit aja, tetangga undang, nah memberitahukan bahwa dia sudah nikah. Mau bikin pesta besarnya nanti kalau udah punya anak satu juga nggak apa-apa. Misalnya begitu dia. Oh, pesta pernikahan undangan itu udah sama anaknya. Nikahnya kapan? Setahun yang lalu. Cuma agak aneh aja ya. Itu di kita belum biasa begitu. Baik, nah itu adalah undangan. Jadi idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang oleh saudaranya, maka ia hendak memenuhi undangan itu. Iza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimatul urs, walimah pernikahan, maka ia harus memenuhi undangan itu, ya. Nah, wal ijabatu ila walimatil usri wajibatun. Dalam keterangan kitab Al-Iqna dinyatakan begini, memenuhi undangan walimatul urs hukumnya wajib idza ayyanahu da'in muslim, apabila yang mengundang itu seorang muslim dan undangannya tertentu, disebut namanya. Itu yang terhormat Pak Wahidin, Pak Waluyo. Nah itu berarti wajib hadir, ya. Tapi kalau tidak tentu, undangannya apa? Jamaah Ar-Rahman. Pun banyak jamaah mah. Nah, berarti itu gimana? Nah, jadi kalau tidak tentu, maka
hukumnya menjadi fardu kifayah. Berarti jika ada yang sudah mewakili, yang lain yang tidak bisa hadir tidak dianggap berdosa. Nah, jadi bahkan karena saking wajibnya, ya rumu hajruhu, haram meninggalkan memenuhi undangan itu, gitu ya. Nah, kemudian, nah bagi haknya orang yang mengundang, kewajiban itu bisa menjadi gugur dengan pemberian maaf darinya. Ia bisa memaafkan. Nah, berarti dari orang yang diundang harusnya kalau tidak bisa datang minta maaf, gitu ya, supaya yang mengundang tahu. Nah, wa in kana al-mad'u maridan aw mumarridan aw mashghulan bihifdzi malin aw kana fi shiddati harrin aw baradin aw matarin yabullu siyab aw kana ajiran wa lam yasta'dzin al-mustajir lam tajib al-ijabah. Kalau yang diundang ini dia orang sakit atau merawat orang sakit, dia nggak sakit tapi di rumahnya ada orang sakit dan nggak ada yang bisa menggantikan, atau sibuk, nah dengan apa, hifzi malin, menjaga harta, atau cuacanya sangat panas atau sangat dingin atau hujan deras, nah yang kalau datang bisa membasahi pakaiannya, maka gugur kewajibannya. Artinya kalaupun tidak datang tidak dianggap berdosa. Nah itu dianggap uzur berarti ya. Yang tadi termasuk jaraknya jauh. Orang Pamulang diundang, tempat pestanya di Bandung. Walah jauh itu ya. Nah, itu termasuk juga uzur syar'i ketika jaraknya terlalu jauh, apalagi dia nggak punya kendaraan, gitu, ikut tetangganya udah penuh. Ya, ya atau boleh datang. Nah, terus boleh nggak undangan pernikahan ini diwakili? Misalnya mewakilkan, ya seperti tadi nitip gitu. Mana tuh? Nah, ini masuk pada kaidah dalam usul fikih. Itu ada kaidah begini: kullu ma saqata bil uzri la yaqbalun niyabah. Bahwa setiap hukum yang bisa gugur karena adanya uzur, karena adanya alasan syar'i tadi, maka tidak dapat menerima perwakilan. Seperti tadi misalnya diundang tapi ternyata hujan deras, cuaca sangat panas, atau uzur-uzur lainnya yang tidak memungkinkan dia untuk datang, berarti gugur kewajiban dia untuk datang, maka tidak juga harus mewakilkan karena sudah gugur kewajibannya. Itu ya, tidak harus datang. Jadi ijabatul walimati sawaun kanat ursan aw ghairahu la taqbalun niyabah. Bahwa undangan walimah, baik itu walimatul urs atau lainnya, tidak menerima perwakilan katanya. Lianna kullama saqata bil uzri la yaqbalun niyabah. Karena setiap yang gugur hukumnya
karena adanya uzur, alasan syar'i, tidak menerima perwakilan atau tidak bisa digantikan. Kenapa? Li'annal maqsuda mujarradul hudur la al-aqlu, karena tujuan dari undangan walimah itu adalah kehadiran orangnya, bukan untuk makannya. Nah gitu ya. Bahkan orang yang puasa pun wajib hadir kalau diundang. Apakah harus tetap puasa atau boleh buka? Nah itu tergantung. Kalau mau lanjut puasa boleh, silakan, asal yang punya hajat tidak tersinggung dengan itu. Sudah paham, oh dia mah puasa ini hari apa? Hari Ahad. Puasa apa hari Ahad? Oh puasa Daud berarti gitu. Puasa Daud itu. Boleh juga membatalkan puasanya untuk menghormati, ya, dan dia udah dapat pahala itu, ya. Udah dapat pahalanya. Atau nah kalau tetap mau menjaga puasanya, ajak yang lain. Nah udah ngisi apa tuh daftar kehadiran, temennya suruh duduk, saya ngambilin deh nasinya gitu. Gitu. Jadi dia ngambil tapi buat temennya supaya yang kenal tuan rumahnya kan taunya itu. Nah, terus masalah lagi Pak, hukum undangan apa maksudnya? Hukum tamu tak diundang. Gimana tuh? Hah? Bagaimana kalau orang tidak diundang tapi ikut datang? Tetangganya diundang, dia nggak dapat undangan, ikut nebeng. Menurut ulama nih, kalau memang dia tidak diundang maka haram untuk datang, kecuali tuan rumah mengizinkan dan ridho dengan kehadirannya, maka hukumnya makruh. Tetap aja makruh. Memang turun levelnya, nggak haram, tapi makruh kalau tidak diundang. Nah gitu berarti ya. Gitu. Tapi nah, orang yang mengundang juga nggak boleh pilih-pilih mengundang orang. Apalagi kalau memilihnya itu yang diundang yang kira-kira amplopnya tebel. Nah, kalau yang amplopnya tipis mah nggak usah diundang deh. Nah, kalau seperti itu maka yang berdosa adalah yang punya hajat. Sampai Nabi mengatakan syarrut ta'amul walimah, makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah. Yang bagaimana? Yaitu walimah yang hanya mengundang orang kaya saja, sementara yang miskin nggak diundang. Yang jauh-jauh diundang karena kaya, tetangganya sebelah nggak diundang, cuman disuruh nyuci piring. Ya diundang saja, atau undangan sebar aja. Urusan nanti karena tidak ada misalnya tim khusus yang menangani, biasa bekerja sama, ya gotong royong aja itu mah, ya. Bukan memperbudak atau yang
meremehkan tetangga tidak, tapi kita saling membantu. Gitu Pak. Dan nggak tahu nih, kalau di kita biasanya suka ada tradisi amplopnya dikasih nama. Itu apa tujuannya gitu ya? Supaya nanti dibales gitu. Ketahuan sebulan. Oh, berarti kalau dia hajatan saya mesti ganti segitu tuh. Ya sebetulnya sih nggak ada tuntutan harus begitu ya, karena kan yang dituntut itu kehadirannya, bukan amplopnya sebetulnya ya, kehadirannya tuh, hadir mendoakan. Nah itu yang penting mah, apalagi di kita mah pakai ada 2 lagi kotaknya, ada kotak untuk pengantin, ada kotak buat orang tua. Waduh, ini mah berarti sengaja dong itu mah ya, cari buat ganti itu. Ya itu sih haknya mereka lah ya, ya terserah lah. Karena mungkin juga yang diundang ada yang kenalnya sama orang tua itu ya, ada yang kenalnya sama anaknya ya, bisa jadi alasannya mungkin seperti itu, nggak ada masalah dengan itu. Silahkan saja. Malah kalau di sebagian tempat Pak, ada yang dibikin arisan. Jadi ada paguyuban, apa ya namanya itu, paguyuban menghadiri undangan gitu. Oh jadi bikin kelompok begitu. Berarti ada dana di situ yang kalau ada undangan si fulan, ada pakai dana itu aja tuh, mewakili dari paguyuban itu. Nah, ya tapi jadi utang kan kalau arisan mah berarti. Itu yang kedua ya. Nah, sudah jelas seputar undangan. Tapi kalau kita diundang ke pesta pernikahan, jika sudah tahu dan pasti bahwa di pesta tersebut yang dilakukan maksiat, tempatnya di mall misalnya, terus makanan juga yang dihidangkan ada minuman-minuman yang haram, maka nggak wajib datang kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu mah kita nggak berdosa. Tapi kalau begitu datang, wah ternyata lagi dangdutan ini, ya jangan ikut joget itu, apalagi nyawer mah ya, itu lupa lagi nggak lepas peci hajinya itu. Ikut nyawer, jangan dong ada merem aja. Lalu yang ketiga, idastan sohaka fansahhu, apabila seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Karena mukmin dengan mukmin adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ketika ada saudara meminta nasihat, jangan justru dilecehkan, direndahkan. Gitu. Minta nasihat tentang sesuatu, apalagi urusan agama misalnya, lu kita anggap mereka, masa ente gitu aja nggak tahu misalnya. Dia kan meremehkan deh. Jangan begitu. Ya kalau memang dia benar-benar nggak tahu, ya kasih tahu. Jangan merendahkan orang, jangan meremehkan. Beri nasihat. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan
bahwa bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nusli likulli muslim. Aku berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta memberi nasihat kepada setiap muslim. Dan yang dikecualikan di surat Al-Asri tidak akan mendapatkan kerugian kan juga adalah salah satunya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, saling berwasiat satu dengan lainnya. Oke, itu yang ketiga. Tapi kalau kita tidak bisa memberi nasihat, apalagi yang ditanyakan urusan agama dan kita tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, kalau memang nggak tahu ya sudah sampaikan, maaf saya nggak tahu itu mah. Ya maaf saya nggak tahu. Nah, kalau meminta nasihat urusan dunia, kesulitan dunia, ya paling tidak ya, kita berikan motivasi, kasih nasihat untuk memberikan semangat, gitu. Ya, untuk memberikan semangat. Jangan melemahkan, gitu. Jangan melemahkan. Berikan nasihat. Apalagi yang keempat, idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila saudara muslim ini bersin lalu mengucapkan hamdalah, maka doakan dia. Nah, berarti kalau orang bersin itu yang disyariatkan, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Lalu saudaranya yang bersin, apa yang mendengar bacanya apa? Yarhamukallah kalau laki-laki yang bersinnya. Kalau perempuan yarhamukillah. Terus yang bersin jawabnya apa? Jawab lagi enggak? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, itu balasannya. Jadi yang bersin pertama alhamdulillah, yang dengar yarhamukallah atau yarhamukillah. Terus jawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jawab lagi enggak? Udah. Ya sudahlah gitu. Bukan ya sudahlah, amin gitu ya. Kan doa itu ya. Amin gitu. Ada yang menarik begini Pak, diriwayatkan satu ketika Abu Darda itu naik di atas kapal dari dermaga, udah jalan nih kapal, belum jauh dari dermaga beliau mendengar orang bersin tuh di tepi dan mengucapkan alhamdulillah. Maka Abu Darda menyewa sampan tuh atau sekoci ya, dari kapal itu pergi ke tepi nyamperin orang tadi cuma untuk menyampaikan yarhamukallah. Ya Allah, kalau ada orang sekarang kayak begitu mungkin dibilang aneh ya. Iya Pak, atau lebay. Ya enggak? Pasti begitu komentarnya itu. Lebay. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Naik lagi ke atas kapalnya. Ketika semua yang di kapal itu tertidur, mereka mendengar ada orang yang berseru, itu mengumumkan itu bahwa di antara kalian ada yang sudah membeli surga dengan harga 1 dinar atau dirham gitu ya. Itu adalah nilai yang digunakan Abu Darda untuk menyewa sekoci tadi. Berarti gede dong pahalanya itu ya. Nah, jadi besok-besok kalau ada yang bersin, doakan yarhamukallah.
Kalau dia nggak alhamdulillah gimana? Diingatkan alhamdulillah gitu. Nah, baru kita doakan ya. 2 kali bersin alhamdulillah yarhamukallah. 3 kali bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah. 4 kali bersin alhamdulillah ajak ke dokter. Berarti kan masalah itu ya. Iya. Kenapa? Jangan kalau lagi sholat mah ya. Kalau lagi sholat mah jangan dijawab dan tidak usah alhamdulillah ya. Lagi sholat gitu, asyik alhamdulillah. Jangan. Ya kecuali apa refleks itu ya, mungkin nggak nyadar dia gitu. Temennya nggak usah jawab, pokoknya ya rahmatullah. Dan kalau keceplosan begitu alhamdulillah, ya udah lanjut aja bacaan yang lain, jangan salah. Nah itu ya, nah batal dah ya dah ya, batal dah sholatnya. Begitu. Lalu yang kelima, jadi fa'in atasa saniyan wasalisan syammatahu wa rabi'an da'alahu bil afiyatu, kan benar. Jadi yang didoakan itu kedua, ketiga, tapi kalau keempat kali masih bersin, doakan supaya diberi kesehatan gitu. Atau kalau bawa obatnya, bawa kasih obat flu gitu ya. Lalu yang kelima nih, wa iza maridha fa'udhu, apabila sakit maka tengok. Cuma begini Bu, kalau Rasulullah ketika ada sahabat dapat kabar sakit nggak langsung ditengok. Kalau baru sehari sakit diamkan dulu, besok masih kabarnya sakit masih didiamin, baru ketika sudah 3 hari masih sakit baru ditengok. Ya harapannya kalau baru 1 hari sakit mungkin ringan lah sakitnya, besok sembuh gitu. Nah, ternyata 3 hari masih sakit, nah berarti serius tuh sakitnya, baru ditengok. Begitu. Nih dengerin Pak, fadilahnya nih nengok orang sakit. Dalam hadis lain Nabi katakan, ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan, tidaklah ada seorang muslim yang menengok muslim lainnya di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, melainkan 70.000 malaikat akan memohonkan ampunan untuk dia sampai sore hari. Masya Allah. Wa in adahu asyiyatan, dan jika menengoknya sore hari maka 70.000 malaikat akan memintakan ampunan untuknya sampai pagi. Wah, luar biasa ya gitu. Jadi kalau nggak ada kerjaan, keliling aja tuh ke rumah sakit. Ya kalau nggak kenal mah tapi ngapain ya, tengok. Cuma ada adabnya Pak, kalau nengok orang sakit tuh jangan lama-lama, jangan diajak ngobrol sampai lama ya. Kasih motivasi, tanya apa keluhannya, kasih motivasi. Itu mah insya Allah besok juga sembuh gitu. Jangan malah ditakut-takuti. Sama tetangga saya kemarin begitu tuh, yang meninggal kemarin itu. Oh Allah, tambah dong berarti. Jangan. Jadi urusan bawa makanan mas sebetulnya nggak perlu juga kan, sakit belum tentu cocok dan boleh dimakan kan ya gitu ya. Paling ngasih makan mah buat yang nungguin itu mah. Nah ya, ya kalau mau ya bantu aja buat biayanya tuh ya, itu lebih penting daripada bawa makanan sebetulnya. Berarti nggak boleh kelewat dong ya. Sayang tuh Pak, 70.000 malaikat ya. Nah satu lagi apa, apabila meninggal faiza mata fattabi'hu,
kalau meninggal dunia maka antarkan jenazahnya sampai dikubur, di mana dalam hadisnya man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang menghadiri jenazah sampai ia menyolatinya maka ia dapat 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, apabila menyaksikan atau menghadirinya sampai dikubur maka ia dapat 2 qirat. Dan ditanya Rasul, 2 qirat itu seperti apa? Masalul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Nah, saat itu gunung yang ada di Madinah ya gunung Uhud misalnya, ya segede itu pahalanya. Jadi kalau orang yang ikut mengantarkan jenazah dikasih pahalanya konkret gitu, langsung kontan, nggak bisa pulang. Ya, mikul pahalanya gede banget itu ya. Saya nggak kelihatan emang ya. Nah, hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya itu sunnah, tidak wajib ya, atau fardu kifayah ya. Dan kalau mengantarkan jenazah ada adabnya. Apa adabnya? Tidak boleh mengeraskan suara, apalagi teriak-teriak, walaupun dalam hal membaca Al-Quran misalnya atau zikir. Rendahkan suaranya, apalagi cekakak cekikik, nggak adab itu mengantarkan jenazah ya. Alhamdulillah pas nih dan isya cukup jelas ya insyaallah. Nah, kita langsung nanti masuk ke hadis yang berikutnya, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.